Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Valasatwika Maharani, nomor absen 34 dari kelas 10 IPS. Di sini saya akan menjelaskan tugas PKW, yakni materi mengenai sistem pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Makanan berdasarkan kadar airnya dapat dibagi menjadi makanan kering dan makanan basah. Produk makanan dapat juga dikelompokkan menjadi makanan jadi dan makanan setengah jadi. Makanan jadi adalah makanan yang langsung bisa dimakan atau disajikan. Makanan setengah jadi membutuhkan proses untuk mematangkannya sebelum siap untuk disajikan dan dimakan. Pengembangan makanan awetan dari makanan hewani terbagi menjadi dua bagian, yakni bagian pengembangan pengolahan dan bagian pengolahan pengemasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengolahan. Teknologi pengolahan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah suatu produk, termasuk SDA hewani yang melimpah. Bisa dilakukan pengolahan yang tepat sehingga menghasilkan produk yang tepat. Beberapa prinsip pengawetan yang bisa dilakukan dalam proses pengolahan makanan, yakni antara lain, yang pertama pengawetan dengan suhu tinggi. Bisa dilakukan dengan pengeringan, baik pengeringan alami seperti sinar matahari maupun pengeringan buatan, misalnya dengan oven. Yang kedua, pengawetan dengan suhu rendah. Bisa dilakukan dengan proses pendinginan dan pembekuan. Yang ketiga, pengawetan dengan iradiasi. Iradiasi bertujuan mengurangi kehilangan akibat kerusakan dan pembusukan, serta membasmi mikroba dan organisme lain yang menimbulkan penyakit terbawa makanan. Lalu yang terakhir, pengawetan dengan bahan kimia bisa dilakukan dengan karbon dioksida, gula, asam, dan garam. Setiap produk bisa menggunakan salah satu metode tersebut atau mengombinasikan beberapa metode sampai didapatkan produk yang mempunyai keawetan seperti yang diharapkan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengemasan. Kemasan makanan berfungsi menjaga agar produk tetap higienis dan awet, mudah dikonsumsi, dan mudah didistribusikan. Kemasan yang melekat pada produk disebut sebagai kemasan primer. Kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Kemasan untuk distribusi disebut dengan tersier. Pengemasan berperan penting dalam menentukan keawetan produk makanan yang dikemasnya. Kemasan makanan mempunyai tujuan melindungi produk dari pengaruh lingkungan seperti uap, air, dan mikroorganisme. Kemasan untuk produk makanan fungsional setengah jadi berbeda dengan produk makanan fungsional jadi yang siap dikonsumsi. Kemasan juga berfungsi untuk penanganan, memudahkan penanganan produk, distribusi, memberikan informasi, dan menjadi daya tarik bagi pembeli. Lalu saya akan menjelaskan hal yang harus diperhatikan adalah label dari kemasan produk makanan fungsional tersebut. 8 hal yang wajib ada pada label harus dicantumkan lengkap, seperti yang pertama, nama produk harus sesuai dengan SNI. Yang kedua, nama dagang. Jangan menggunakan yang sudah digunakan produsen lain. Yang ketiga, berat bersih atau isi bersih. Yang keempat, nomor pendaftaran seperti MDML, PIRT, MDML. Bisa diperoleh di BPOM dan PIRT di Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten setempat, MDML untuk industri menengah ke besar, dan PIRT untuk mikro kecil. Yang kelima, nama dan alamat produsen. Hal yang wajib dicantumkan seperti nama perusahaan, nama kota tempat produksi, kode pos, dan nama negara jika untuk diekspor. Yang keenam, ada tanggal kadaluarsa. Bisa ditulis, baik digunakan sebelum. Lalu yang ketujuh, komposisi. Ditulis berdasarkan terurut sesuai dari penggunaannya yang terbanyak. Lalu yang terakhir, kode produksi atau kode yang untuk dipahami oleh internal perusahaan. Lalu yang terakhir, di sini yang paling harus diperhatikan juga seperti penggunaan bahasanya. Apalagi kita tinggal di Indonesia, berarti kita menggunakan bahasa Indonesia.
bukan bahasa asing. Sekian yang saya jelaskan dari materi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.